Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini bersama Ibu Yose kita belajar tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan pada pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui desain cover buku. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di buku kamu halaman 104. Ya, di situ ada seorang Pak Bejo sedang mencangkul di sawah. Pak Bejo mencangkul dengan menggunakan kaki dan tangan. Nah, di dalam kaki dan tangan Pak Bejo terdapat tulang dan otot, sehingga Pak Bejo dapat menggerakkan kaki dan tangannya untuk mencangkul di sawah. Benar sekali. Nah, sekarang tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot pada manusia juga memiliki fungsi. Apa saja fungsinya? 1. Untuk menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi yang kedua, untuk menggerakkan jantung. Ketiga, untuk mengalirkan darah yang terdapat atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Otot juga bermacam-macam. Ya, apa saja macam-macam otot pada manusia? Yang pertama ada otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Coba anak-anak perhatikan ya. Ini dia gambar dari otot polos. Gambarnya juga ada di dalam buku kamu ya. Otot polos juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah waktu kontraksi 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong. Terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah atau dipengaruhi oleh otot. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Ya,
Coba diperhatikan ya. Ini dia gambar dari otot lurik. Ada di situ otot lengan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah bentuknya silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ya, bisa diperhatikan ya. Apa ciri-cirinya? Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, sekarang mari kita sama-sama menunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Kita tadi sudah mengetahui macam-macam otot pada manusia, ya kan? Kita sudah melihat bagaimana bentuknya dan apa ciri-cirinya. Sekarang mari kita tunjukkan di mana letak otot-otot ini. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan garis. Nah, untuk otot polos, coba. Iya, otot polos berada di organ dalam. Contohnya tadi apa? Di usus halus, rahim, ya, peredaran darah. Oke. Nah, iya, otot lurik. Iya, otot lurik contohnya itu otot lengan, otot kaki, ya, atau otot leher. Otot jantung, iya benar. Otot jantung itu termasuk otot yang berada di tengah jantung. Sudah paham ya, bisa diperhatikan. Nah, sekarang ayo membaca. Silahkan anak-anak baca teks bacaan otot manusia yang terdapat pada halaman 108 dan 109. Setelah membaca, tugas kamu menemukan ide pokok masing-masing paragraf sesuai yang ada di halaman 109 ya. Dikerjakan di buku latihan tematik. Nah, pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang apa itu cover dan unsur-unsur dari cover kan? Nah, sekarang kita akan mempelajari apa desain ya dari cover. Cover memiliki dua macam desain. Ya, yang pertama itu cover berwarna hitam putih dan tulisannya sederhana. Contohnya bisa dilihat ya. Ya.
Contohnya ini, cover berwarna hitam putih dan tulisan sederhana. Ya, bisa dilihat latarnya hanya hitam dan putih, simple ya. Yang kedua itu ada desain penuh warna dan gambar. Contohnya ada buku cerita rakyat, ada buku pelajaran ya. Kamu bisa memperhatikan desainnya penuh warna dan gambar. Nah, buku pelajaran kamu juga termasuk desain cover yang penuh warna dan gambar. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.